Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Triana dari kelompok 3 selaku presenter pada video kali ini. Di sini, saya akan memaparkan video mengenai hasil observasi implementasi dan layanan untuk anak dengan hambatan majemuk yang diampu oleh Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti MPD. Dan ada anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri Aisyah Triana, Nida Aulia Rahmini, Rafika Arianti, Nina Aulia Rahmah, Niken Dwi Kartikasari, Naila Muntazah, Ratu Indah Rahmayanti, Sulistiawati, Anissa Tiara Islami, dan Ropipah Dian Romadani. Dan yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu tentang 1. Profil anak, 2. Hasil identifikasi pada anak, 3. Layanan intervensi pada anak, 4. Kesimpulan. Yang akan kita bahas pertama yaitu profil anak. Nama Muhammad Uwais Al-Qorani. Tempat dan tanggal lahir yaitu Martapura 6 Juni 2016. Umur 6 tahun. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak kandung, anak pertama, nama sekolah SLB Negeri 2 Martapura, kelas 2D. Hambatan yang dimiliki oleh Uwais ialah hambatan fisik motorik dan hambatan intelektual. Dari hasil identifikasi pada anak, berdasarkan pengisian dari lembar checklist yang kelompok kami lakukan, diketahui anak yang bernama Uwais Al-Qorani ini menunjukkan lebih dari 50% pada gejala yang telah diidentifikasi. Dan dinyatakan anak tersebut memiliki hambatan, yaitu hambatan intelektual dan hambatan fisik motorik. Pada masa kehamilannya, sang ibu memiliki riwayat penyakit asma. Saat masa perkembangan kehamilannya, tidak ada pernah terjadi apa-apa pada sang ibu. Dan pada saat melahirkan, ibu melahirkan secara normal, yang ditolong oleh bidan. Pada saat melahirkan, anak tidak menangis. Dan pada saat bayi, si ibu selalu melakukan pemeriksaan atau cek yang dilakukan secara rutin. Dan saat kecil, anak mengalami demam tinggi dan step. Setelah dibawa ke dokter, ternyata anak didiagnosis yaitu cerebral palsy. Pada saat anak berumur 6 tahun, anak didiagnosis lagi oleh sekolah bahwa anak memiliki hambatan intelektual. Untuk layanan intervensi, anak saat ini bersekolah di SLB Negeri 2 Martapura dan anak sekarang duduk di bangku kelas 2D. Untuk Uwais ini, guru tidak menyiapkan rencana pembelajaran. Anak hanya lebih diajak bermain permainan saja. Dan apa yang dilakukan tersebut sesuai dengan kehendak atau mood anak itu sendiri. Permainan yang sering dilakukan untuk Uwais ini ialah seperti permainan puzzle dan memasukkan bola pada tempatnya. Guru juga mengatakan saat anak tidak ingin melakukan sesuatu ataupun tidak ingin bermain, anak bisa tantrum. Tantrum anak ini ialah bisa dengan menyakiti, mencakar, bahkan menendang orang lain. Untuk anak itu sendiri, anak tidak memiliki layanan khusus yang diberikan oleh sekolah, dikarenakan anak belum mengerti atau belum memahami perintah dan anak hanya masih berfokus pada permainan saja. Tidak hanya bimbingan yang dilakukan di sekolah, anak juga mengikuti beberapa layanan terapi di luar lingkungan sekolah, yaitu ada 3 layanan terapi yang diikuti oleh Uwais. Pertama adalah layanan terapi okupasi,
yang kedua fisioterapi, dan yang ketiga adalah terapi wicara. Terapi-terapi yang dilakukan oleh Uwais tersebut hanya dilakukan 1 kali dalam seminggu. Kemajuan yang dialami oleh Uwais setelah terapi ini, dulunya Uwais tidak mampu berdiri maupun berjalan. Dan setelah dilakukannya terapi, yaitu terapi okupasi dan fisioterapi, sekarang Uwais dapat berdiri dan berjalan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah anak dengan hambatan majemuk adalah anak yang memiliki hambatan dan kebutuhan belajar secara khusus yang disebabkan adanya kombinasi hambatan antara hambatan fisik, sensoris, sosial, emosi, intelektual, dan lainnya. Pada anak yang bernama Uwais Al-Qarani ini, hambatan yang dimiliki oleh anak ialah hambatan fisik motorik dan hambatan intelektual. Anak tidak memiliki layanan khusus yang diberikan karena usia anak masih belum memahami perintah. Dan sejauh ini, Uwais melakukan beberapa terapi dalam membantu perkembangannya, yaitu 1. Terapi okupasi, 2. Fisioterapi, yang ketiga terapi wicara. Dan setelah dilakukannya terapi, anak mengalami kemajuan dalam perkembangannya. Sekarang, anak sudah dapat berdiri dan berjalan. Sedikit dokumentasi yang telah kelompok kami lakukan. Di sini juga tertera bahwa ada lembar di mana Uwais melakukan terapi. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan pada video. Jika ada kekurangan dalam pemaparan yang dilakukan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.